Kayak baru bangun tidur. By the way, today kita beneran ngobrol ya guys. Kalau kemarin tuh ngobrol itu eceh-eceh. Kalian tau nggak eceh-eceh? Kalau kemarin ngobrol itu ya nggak beneran maksudnya. Sekali ini ngobrol beneran. Lika-liku belajar bahasa Mandarin. Bukan lika-liku sih. Kalian boleh cerita kenapa kalian mau belajar bahasa Mandarin. Jadi Lao Shi juga tahu next. Ni hao Lao Shi, ni hao ni hao. Hai hai. By the way, hari ini kita kegiatannya review. Of course, pelajaran yang sebelumnya. Terus kita juga mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol tentang apa, Lao Shi? Ngobrol tentang kalian belajar Mandarin itu, maaf Lao Shi masih batuk nih. Oke, sip, nggak apa-apa. Paling nanti kalian ketik-ketik aja ya. Nggak perlu join live, nggak apa-apa karena masih batuk. Ya kan, cuacanya sekarang masih kurang stabil. Oke, iya loh, tapi beneran. Lao Shi mau ngobrol tentang kalian itu mungkin nanti minta bantuannya untuk komen-komen ya. Kalian itu belajar Mandarin untuk apa? Untuk kerja kah? Untuk persiapan kerja, untuk persiapan kuliah, belajar, masuk perusahaan asing dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalian bisa share biar Lao Shi nanti next time-nya itu tahu arah belajarnya itu kemana gitu. Oke, setuju? Jadi sebelum kita mulai, kita review dulu seperti biasa ya. Insya Allah. Yang ini. Oh, ketutup ya. Coba kalian lihat guys yang ini. Masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Halo Lao Shi, hai Kak Kristia, ni hao. Ya, kita belajar tentang radikal. By the way, Lao Shi mau ngetin sesuai judul yang di atas. Hari ini kita mau ngobrol lebih mendalam. Kenapa? Iya, soalnya sebenarnya sedikit pusing sih, bukan pusing. Biar lebih bermanfaat lagi. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol, kalian itu belajar Mandarin itu lebih ke untuk apa? Untuk ya, oh ya, Lao Shi biar nambah bahasa nih. Aku udah bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Satu lagi kayaknya Mandarin itu penting deh, jadi perlu belajar. Jadi untuk menambah bahasa aja. Oh gitu boleh. Jadi kalian boleh komen. Terus nanti next time Lao Shi usahain cari topik yang emang sesuai dengan yang kalian perlu gitu. Jadi yang lebih tahu aja biar lebih tepat loh, biar lebih bermanfaat lagi. Oke guys, ya mungkin di komen aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau join live terus ngobrol langsung boleh, sharing pengalaman juga boleh nih sama teman-teman yang lain. Oke? Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita review dulu. Oke? Ya, kita minggu kemarin kita belajar tentang radikal. Jadi hari Rabu radikal, hari Kamis juga radikal. Nah, ini yang radikal yang kita pelajari yang untuk hari Kamis, ya dong. Ya, 这个是走字旁，走字旁 itu masih ingat gak? 走字旁 itu yang berhubungan dengan 走。kalau 走 sendiri dilihat, kalau 走 aja itu artinya sendiri itu jalan. Jadi 走字旁 itu berarti yang berhubungan dengan jalan. Kosakata yang berhubungan dengan jalan. Misalnya ini, 趟，走一趟，走一趟。走一趟 itu maksudnya jalan sekali gitu. 走一趟 jalan sekali gitu. 我走一趟 gitu. Saya jalan sekali. 我走一趟。你走一趟，你去超市走一趟，我去超市走一趟。Saya jalan sekali dulu, saya jalan dulu ke itu apa namanya, jalan sekali dulu ke market, 超市 market gitu. Kayaknya ini kalau di Indonesia jarang ada, bahkan nggak pernah kita pakai. Sejalan itu kalian tahu nggak? Maksudnya satu jalan, dua kali jalan, sekali jalan, maksudnya sekali jalan, dua kali jalan gitu loh. Kayak dalam bahasa Indonesia jarang sih kita pakai ini. Oke, next ya. Ini kan itu maksudnya kan te shang, maksudnya itu kan te shang itu maksudnya buru-buru.
bukan, kanteshang itu maksudnya sempat. Terkejar enggak waktunya, sempet enggak, nah, gitu. Kanteshang, kan, pakai ini kan. Next ya. By the way, kalian bisa coba komen kenapa kalian mau belajar bahasa Mandarin. Misalnya untuk kerja, bisa untuk nambah bahasa, dan apa lagi. Oh, Laoshi kayaknya lihat orang bisa, biar bisa nonton. Misalnya kalian suka banget sama Dracinya kan, biar bisa nonton Draci tanpa subtitle, kan ada banyak tuh. Kalau pengalaman Laoshi ya, banyak Dracin baru, maksudnya Dracin yang baru keluar, drama Cina yang baru keluar, terus belum ada di platform lain yang online. Ya kan, habis itu susah banget cari yang ada subtitle bahasa Indonesianya atau subtitle bahasa Inggrisnya, susah banget. Nambah bahasa sama mengingat pelajaran pas SD sama SMA dulu. Oke, nanti kita bahas ya. Ada yang mau untuk kerja nggak? Kalian berpikiran untuk kerja terus pakai bahasa Mandarin nggak? Soalnya kalau misalnya yang bisa Mandarin itu gajinya lebih tinggi. Bukan dengar-dengar, tapi Laoshi emang alamin sendiri. Laoshi sendiri yang alamin. Soalnya Laoshi dulu sebelum ngajar juga kerja di kantoran, guys. Oke, next. Ini yang radikal yang kedua di hari Kamis. Zhou zhi di. Zhou zhi di itu ini loh. Ini yang berhubungan dengan jalan juga. Cuman yang ini hai. Hai itu masih berjalan gitu. Hai yao ma, kamu masih mau? Hai zai ma, masih ada gitu loh. Hai you ma, masih ada. Hai zai ma, masih ada atau tidak orangnya. Kalau hai zai itu lebih ke orangnya. Kalau hai you me you itu lebih ke barang gitu. Itu bedanya zai sama you. Oke. Yang ini guo itu jalan. Iya, 我路过 lewat, lebih ke tepatnya ke lewat. 我路过这里, saya pernah lewat sini. 时间已经过了. Misalnya nih, kalian janjian sama temen ya kan, janjiannya jam 1 misalnya. Janjiannya jam 1 gitu kan. Terus tapi kalian datangnya telat, misalnya janjian jam 1, kalian datangnya jam 13.30, jam 1.30, jam setengah 2 misalnya. Terus teman kalian bilang, 我们约的时间已经过了. Waktu yang kita janji ini tuh udah lewat. Nah, gitu, 过 lewat. Gitu. Oke, next ya. Yang ini. 单人旁 itu yang berhubungan dengan orang. Misalnya ini maksudnya ini dari kata ren ya guys, cuman dia dibalik gini loh. Kenapa ini namanya tan itu maksudnya single, sendiri, tan, karena dia ada shuang ren pang juga ada 2. Yang di HP nggak bisa sih, cuman dia ada atasnya itu ada 2 set gitu. Nanti next time lo show kalian ya, itu ada 2. Oke, jadi ini yang berhubungan dengan orang. Ini misalnya ta itu he, dia laki-laki, sama ada satu lagi ni itu kamu. Ta itu dia laki-laki, ni itu kamu. Untuk ini gampang lah ya. Pokoknya kalau ada yang tan dan pang itu berarti itu berhubungan dengan orang. Kalian masih ingat gak kenapa kita belajar radikal? Nah ini yan zi pang itu bisa untuk kayak language, bahasa. Misalnya 说 habis itu 语 说 itu berbicara, tok 语 itu bahasa, 语言. Yang ini 说话 itu berbicara juga. Jadi 说话 atau 说 你说什么, kamu bilang apa? 你说什么? 可以再说一遍吗? Boleh bilang sekali lagi? 可以再说一遍吗? 你说什么? 可以再说一遍吗? Kamu tadi ngomong apa? Kamu ngomong apa? 可以再说一遍吗? Boleh ngomong sekali lagi? Maksudnya boleh ulang sekali lagi? 可以再说一遍吗? Gitu. Boleh ulang sekali lagi. Kalau di bahasa Indonesia nggak perlu bilang
boleh bilang sekali lagi, boleh ulang sekali lagi. Kita nggak perlu ngomong boleh bilang, bilangnya nggak perlu bilang. Tapi kalau yang ini pas Mandarin itu harus bilang 可以再说, ada show-nya lagi, 可以再说一遍嘛, boleh bilang sekali lagi, boleh ulang sekali lagi, gitu kira-kira. Yu, kemarin lo sudah kasih tahu, yu yen, ini loh, yu yang ini sama yen yang ini kalau digabung artinya yu yen itu bahasa. Kalau cuma yu aja juga bahasa. Jadi ingat, jadi penambahannya nama negaranya di depan sama yu-nya di bawah itu menjadi bahasa negara tersebut. Misalnya Zhongwen, tapi terkecuali Zhongwen ya. Zhongwen kan kalau nggak ada Zhongyu ya, tidak ada Zhongyu guys. Jangan kalian bilang kan Zhongguo kan dalam bahasa Mandarinnya kan Zhongguo kan Zhongguo nama negara, terus kalian ambil depannya Zhong, habis itu belakangnya kalian diganti jadi Zhongyu. Tidak ada seperti itu. Tapi Hanyu. Kenapa Laoshe? Kenapa Mandarin beda sendiri? Kita lihat dulu yang negara lain. Jadi kalian ada Tuipi, ada bisa Tuipi perbandingan. Misalnya Ripen nama negaranya, Ripen. Habis itu bahasanya Riyu. Thaiguo. Ya, nggak semua sih, tapi rata-rata seperti itu guys. Thai itu Kap Kum Kap, Thailand guys. Jadi bahasanya ya depannya Thai. Thailand ya bahasa Thai gitu. Terus Yunnan ya Yue juga, ada apa lagi? Yingguo, England guys. Jadi bahasanya ya Yingyu. Coba kalian perhatiin, Laoshe udah kasih berapa contoh? 1, 2, 3 contoh. 3 contoh nama negara, terus bahasanya. Gampang aja, yang kuonya itu tinggal diubah jadi yu. Jadi kalian ambil depannya, terus belakangnya tinggal ganti jadi yu, bahasa ini. Jadi udah menjadi bahasa negara tersebut. Tapi kalau Zhongguo, kalian jangan bilang Zhongyu. Tidak ada yang bilang begitu. Kenapa Laoshe? Kenapa Zhongguo beda sendiri? Bukannya mereka sengaja beda, bukan mereka sengaja bedain, bukan, tapi ada storynya guys. Jadi coba kalian lihat Laoshe-nya. Nggak tahu kalian masih nggak tahu kalian masih ingat nggak? Laoshe pakainya pernah cerita di Zhongguo itu kan banyak suku ya, ya seperti orang Cina di sana itu ya sama seperti Indonesia. Banyak suku, cuman mukanya Chinese semua. Kalau di sini kan udah ketara, Batak kelihatan banget orang Bataknya, Jawa kelihatan banget orang Jawanya, Chinese apa lagi? Chinese kan pendatang. Jadi kan kalau misalnya di Zhongguo itu mereka ada sukunya guys. Jadi mereka itu nggak semuanya, ya mereka Chinese, tapi mereka itu ada suku lagi, sama seperti kita ambil contoh Batak. Yang nggak tahu Batak itu suku guys, suku Batak. Jadi misalnya, soalnya yang Laoshe tahu itu Batak, nggak tahu kalau Jawa ya. Tapi kalau Batak yang Laoshe tahu, karena kan di sini mayoritas suku Batak. Jadi ada temen juga, jadi tahulah tentang Batak sedikit gitu. Jadi misalnya nih, Batak itu mereka suku Batak yang suku besarnya. Tapi di dalam Batak itu mereka ada terbagi lagi Batak apa gitu, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak apa lagi? Ada Batak lagi, cuman yang Laoshe tahu cuman itu 2, Batak Karo, Batak Mandailing gitu. Jadi selain nama sukunya beda, bahasanya juga beda gitu. Bahasa Batak Karo sama bahasa Batak Mandailing beda, tapi hampir sama. Cuman kalau yang di Zhongguo itu mereka pakai bahasa daerah sendiri. Misalnya ada Uighur, kalian tahu nggak? Ada suku Uighur, ada banyak. Di Zhongguo itu banyak sekali suku guys. Dan di Zhongguo itu banyak sekali suku Uighur, semoga nggak salah. Dan Uighur itu oh ya, Kak Rufina tahu ya, Simalungun, Pak Toba, ya benar-benar
Yang oh iya ya Batak Toba di sini Danau Toba ya banyak. Karo sama tadi lo bilang Mandailing nggak salah kan? Harusnya sih nggak salah, harusnya ada sih Batak 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 Mandailing. Ya pernah dengan suku Uighur kan itu loh. Oh salah ya penulisannya. Uighur, oh pakai G, pakai Y, oke sorry. Ya, jadi yang karena ingat banget yang tiri, pa, karena banyak nggak salah Mandailing mayoritas. Oh gitu, wah Karufina temen emang suku Batak atau temennya banyak yang Batak, jadi tahu banyak. Kalau misalnya Uighur itu kenapa bisa tahu? Awalnya nggak tahu, cuman karena ada artis pertama yang dari Uighur yang jadi artis itu ya Dilraba Dilmurad. Oh, pantesan Kak Arufina. Dilmurad. Semoga nggak salah penulisannya. Ya, ini artis pertama. Terus kalau misalnya dari suku Uighur itu udah terkenal, tahu nggak? Suku Uighur itu udah terkenal ceweknya cantik. Kenapa? Karena muka mereka itu mix Cina sama Turki. Jadi nenek moyang mereka itu mukanya itu mix Cina sama Turki. Jadi mukanya itu kayak bukan ke Arab ya guys, tapi ke Turki ya. Wah, cakep banget. Pokoknya cewek-cewek di sana itu nggak pernah ada yang gagal. Cantik semua. Kok jadi ngomongin suku Uighur bentar. By the way itu suku Uighur itu termasuk salah satu suku minoritas yang di China. Tapi kalau suku mayoritasnya yaitu Hanzu. Yes, ini guys. Yang komen paling bawah, coba kalian lihat Hanzu. Coba kalian lihat yang depannya Han. Jadi bisa dibilang itu suku Han, termasuk Eurasia ya, Eurasia apa ya? Eropa sana ya. Jadi yang suku Hanzu itu atau bisa disebut juga suku Han gitu loh. Jadi suku mayoritas hampir aduh lidahnya, hampir 50% suku Han itu mencakup di Tiongkok itu hampir 50% guys. Dan sisanya itu suku minoritas. Dan suku minoritas di Tiongkok itu banyak banget. Jadi kalau dibagi-bagi itu per sukunya itu cuma berapa persen aja, campuran Eropa Asia. Ya begitu. Ya begitu. Jadi kalau misalnya dibagi-bagi ke minoritas yang lain, mereka itu persen untuk minoritas itu cuma sedikit aja, bener-bener sedikit saja. Jadi mayoritas di sana suku Han. Dan yang kita ngomong itu Hanyu itu ya dari suku Han guys, suku Han. Bahasa dari suku Han. That's why kenapa namanya Hanyu bukan Zhongyu. Karena Zhongguo itu mencakup banyak sekali suku. Ada suku Han tadi, ada suku Uighur dan suku lain lagi gitu guys. That's why kenapa pas Mandarin nggak ngomongnya Zhongwen, nggak ngomongnya Zhongyu tapi Hanyu gitu. Kalau Zhongwen itu lebih ke kalau yang ngomong Zhongwen. Kalau yang ngomong Zhongwen itu lebih ke daerah yang Singapura, Malaysia, gitu-gitu. Itu yang ngomong Zhongwen, Shuo Zhongwen. Tapi kalau misalnya ke China-nya sendiri, mereka lebih banyak bilang Shuo Hanyu gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang Shuo Hanyu, maksudnya speak Mandarin gitu ya, ngomong Mandarin gitu ya. Kalian mau pakai Zhongwen, mau pakai Hanyu, mereka tetap ngerti gitu. Oke, kita lanjut. Bedanya apa sama di China? Apanya yang beda? Maksudnya beda apa? Zhongwennya sama kok, cuman bahasanya aja. Cuman kalian tahu kan Singapura sama Malaysia itu mereka ada bahasa Mandarin sendiri, jadi logatnya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian ngomong pakai bahasa Mandarinnya Malaysia atau bahasa Mandarinnya Singapura, itu orang China-nya bakalan ngerti, cuman bedanya di logatnya. Misalnya kalau logatnya si Malaysia itu lebih ke Hokkien,
Kalian tahu nggak Hokkien? Hokkien itu ya salah satu terpengaruh dari Hokkien. Misalnya, comok lah, comok. Kalau kalian bilang itu yang paling kasih, itu yang Malaysia guys. Comok. Kalau misalnya kalian ke China dan kalian ngomong comok itu orang China nggak bakalan tahu itu maksudnya apa. Comok itu maksudnya 做什么. Kalau dipanjangin itu maksudnya 做什么. Jadi kalian, soalnya kemarin Laushu pernah lihat ada yang buat video, jadi kalian jangan ngomong comok lah, ni comok. Kamu maksudnya artinya kamu lagi ngapain gitu. Tapi yang versi Malaysia, Mandarinnya Malaysia, ni comok gitu. Kamu kenapa? Gitu juga bisa. Jadi itu sebenarnya berasal dari 做什么 disingkat sama orang Malaysia. Comok gitu. Comok, ZOMO, comok gitu. Ya, itu yang paling khas di Malaysia. Terus sama nadanya sih, logatnya, lebih ke logatnya itu beda, lebih ke Hokkien. Itu sama lah, lebih ke banyak lah, gitu. Tapi kalau yang Hanyu, Zhongwen, Hanyu yang China, Hanyu yang dari Jongguo itu kan lebih tegas. Itu sama lah. Kayaknya yang Malaysia lebih mirip ke Taiwan. Karena Malaysia itu terpengaruh ke bahasa Hokkiennya. Sama dengan yang Taiwan. By the way, tapi jangan salah dulu. Bahasa Mandarin, bahasa Hokkiennya Malaysia sama bahasa Hokkiennya yang di Taiwan agak beda lagi. Aduh, pusing ya. Karena Hokkien itu dibagi lagi, banyak lagi. Hokkien apa. Aduh, kalau ngomongin tentang ini suku yang di Tiongkok nggak bakal habis-habis. Banyak sekali. Tahu kan Hokkien? Laushu itu Hokkien salah satunya. Terus Hokkien itu masih banyak lagi. Oh, Hokkien yang di mana nih? Hokkien di sini, Fujian. Hokkien itu dalam bahasa Mandarin itu namanya Fujian. Fujian yang mana? Fujian di sini, Fujian di sini. Oh, terus bahasanya beda lagi. Soalnya dulu Laushu kerja sama orang Jongguo gitu kan. Terus kebetulan misternya ini dia orang Fujian, orang Hokkien juga guys. Tapi pas kita ngomong Hokkien, Laushu sama temennya Laushu yang orang Indo, terus yang bisa bahasa Hokkien, pas ngomong dia nggak ngerti. Terus kita nanya kan, oh jadi kalau misalnya mau nanya ini gimana tanyanya? Loh beda jauh. Oh, terus dari Mister ini Laushu baru tahu, oh rupanya bahasa Hokkien itu bukan cuma satu guys, tapi banyak, tergantung daerahnya. Fujian yang di mana gitu loh, yang di mana gitu. Jadi ya Hokkien ya sesama Hokkien tapi bisa beda-beda juga. Mungkin sama kayak Batak tapi bisa beda-beda juga bahasanya. Seperti itulah. Kan sama-sama Batak, cuman dibagi lagi Batak apa gitu kan. Ya sama, Hokkien juga begitu. Kalau daerah lain Laushu kurang tahu sih. Soalnya kemarin yang bukan ditelusuri sih, itu dapat informasi dari misternya Laushu. Next ya, ini Ti Shou Pang. Ti Shou Pang itu benda yang bisa pokoknya yang berhubungan dengan tangan deh. Yang berhubungan dengan tangan, misalnya menarik. Pao itu memeluk. Next. Oh, udah habis aja. Oh my god, sudah habis guys. Ini kemarin udah tahu ya. Diki, Kaisi ni hao ya. By the way, ini yang tentang radikal yang kemarin sudah kita pelajari. Terus kalian perlu cari yang ini, Liang Tian Shui. Coba di komen. Masih ingat gak? Liang Tian Shui itu yang mana? Chen Kaixin, Laoshi nin hao. Ni hao ya. Coba cari guys, masih ingat gak Liang Tian Shui itu yang mana? Coba kalian lihat jawabannya ada 1, 2, atau bisa lebih. Kalian komen yang Liang Tian Shui dulu, Kalian jawab dari A, B, sampai L. Ayah, 害羞了，开心。
怎么会知道ya? Kok bisa tahu? Ayo guys, kita mereview pelajaran yang kemarin-kemarin. Masih ingat nggak Liang Tian Shui? Yang mana? Hai Kak Helena. Ayo Kak Rufina, masih ingat gak? Atau perlu diulang? Kalau perlu diulang, yang Liang Tian Shui, coba di komen biar Laoshi ulang. Ayo Kak Helena yang baru join, ini kebetulan banget. Laoshi, wah ini 好棒哦，好聪明。对了，seingat aku A. Yes, 对了 Kak Rufina, 对了。Iya, memang A jawabannya. Next ya. 三点水yang mana? Yes, 对了 Kak Helena. 对了，bener-bener. Next question yang selanjutnya. 三点水。三点水。三点水 wow Kak Fraren B dan G. 对了 Kak Rufina, wow masih ingat ya? Karena kalau misalnya masih yang ada tian itu agak gampang ya, karena tinggal diingat aja. Ada yang pertama yang tadi itu 2 titik, yang ini 3 titik. Ada yang B lei air mata, sama yang G liu mengalir. Next 4点滴 yang mana? Yes, 对了 Kak Helena, B dan G. Tuh了 next 4点滴 itu C sama L. C sama L. 对了4点滴 berarti 4 itu artinya 4, 点 itu titik, jadi D itu di bawah, jadi 4 titik yang di bawah. 是吧? Maaf ulang Laoshi. Maaf ulang. Yang ini Kak Helena. 4点滴 yang paling ujung pertanyaannya. Coba 4点滴 4 itu artinya 4, 点 itu artinya titik, D itu artinya di bawah, rendah atau rendah juga bisa. Jadi 4 titik yang di bawah. Coba kakak lihat 4 titik yang di bawah yang mana aja? Ayo Kak Helena. Kak Rufina udah jawab ya? Belum. Yap. C L. Kak Rufina, harusnya gampang lah ya titik-titik. Kak Rufina, kita menunggu Kak Rufina. Yang C dan L, yes. Artinya panas guys. Yang L, cian itu artinya menggoreng. Next ya. Masih ingat gak? Ini yang udah kejawab Laoshi coret ya guys. Terus yang ini, 树心旁 yang mana? Coba jawaban yang benar itu yang mana? 树心旁 sudah ada jawaban I. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kayaknya ini udah agak sulit ya. Oh, ada jawaban yang lain. Kak Rufina F. Kayaknya kemarin juga jawabnya F deh pas pertanyaan ini. Masih ingat gak Kak? Kak Helena juga jawab F. Hayo, lupa ya. Su itu kan masih ingat gak sih goresan dalam Mandarin kan ada heng sama ada shu, ingat nggak? Terus shu itu yang tegak lurus. Terus coba kalian lihat yang kata huruf sin ini dibalik dia, ditegakin. Set. Coba kalian lihat. Ayo coba tebak dulu yang mana.
Kak Rufina, Kak Helena. Ayo coba ditebak. Sin itu dimuter. Set. Jadi apa? Jadi apa? Pro. Coba. Yo, coba tebak lagi Kak Rufina, Kak Helena. Minggu lalu keliru juga yang ini. Minggu ini juga sama. Ayo, Kak Rufina, Kak Helena. J. Belum gitu tepat. Jawaban Kak Fraren sudah benar. Masih ingat gak yang ini loh? Yang sin ini, ingat yang jadi 3 titik. Set. Loh, Kak Helena benar. Jawaban yang benar itu I. Yang ini loh, yang jadi ini loh sampingnya ini loh. Jadi yang sin ini ditegakin jadi ini, yang berhubungan dengan pikiran. Tapi yang kata sifat mang itu sibuk guys, mang. Hahaha, kekecoh loh ya kan, karena dibalik-balikkan depannya. Ngerti. Tenang. Yang nextnya ini udah gampang. Xin zi di. Coba, jangan terkecoh lagi guys, jangan terkecoh lagi. Ayo, yang mana? Ingat, kalau yang di tengah itu berarti kalau sin ini yang sin ya. Sin yang di tengah itu berarti ini. Terus kalau sin yang di depan berarti gimana? Ayo. Terus kalian masih ingat gak yang ini? Ini artinya di bawah kan? Berarti yes, 对了. Ayo, Kak Helena masih terkecoh nggak? Ayo, mari kita tunggu Kak Helena. Ayo, Kak Helena. Mari. Ya. 对了. Ya ampun. 对了, kemarin tuh masih ingat gak sih? Lo masih ingat? Minggu lalu itu yang huruf ini masih salah guys. Tapi minggu ini udah bener. Maksudnya hari ini udah bisa bener yang ini. Xin zi di. Mantap. Keren. Bagus. Haopang. 对了. Mang tadi artinya sibuk. Ini yang tentang pikiran. Misalnya, si siang itu pikiran. Senien itu kerinduan. Masih ingat gak yang kemarin lo kasih contoh katanya itu senien. Kerinduan. Next ya. 走字旁. Ayo. Ini tadi loh, ini yang hari ini loh. Ada 2 走. Ayo. Kalian masih ingat gak sih kalau yang ada ini, yang ada pangnya berarti dia itu di samping. Tapi kalau yang ada huruf ini ti berarti dia di bawah. Kalau misalnya nggak bisa ketemu huruf ini di bawah, berarti kalian harus cari yang hampir sama. Ayo, yang mana? Oh, udah ada jawabannya. Yang Kak Fraren jawabnya C. Oke, kita keep. Yang lain. Ingat, kalau yang pertama ini dia di samping guys. Dan pertanyaan Laoshu yang ini. 走字旁. Oh, Kak Rufina udah jawab C. Kita keep. Ayo, yang lain. Yang kakak yang baru join siapa? Kak Dwi. Oh, udah jawab juga. Kak Dwi J. Oke, good. J. 对了. Wah, 你们好棒哦. Ya, karena kan yang ini dia itu di samping pang, bener nggak? Jadi that's why yang ini. Cobanya kan. Misalnya contoh katanya 赶时间 kejar waktu. 赶时间 kejar waktu. 赶快 pernah nih 赶快 pernah muncul di live-nya Laoshu. 赶快 itu artinya cepet. Ni 赶快来 cepet datang gitu. Next ya. Yang ini, sekarang yang ini. 走之低 Coba kalian cari yang mana? Kalau T itu rendah ya guys, maksudnya rendah, berarti dia di bawah. Kak Fraren gercep ya. Wow, 不错. Oke, kita keep. Next, yang lain. 有 yang lain.
Mari kita tunggu. Ayo diperhatikan. By the way, langsung kasih clue ya. Ini emang nggak persis sama seperti ini. Oh, Kak Rufina udah jawab, tapi masih ada tanda tanyanya. Berarti belum yakin. Oke, nggak apa-apa. Kita keep. Kak Helena, oke, kita keep. Kak Dwi. Kak Dwi. By the way, langsung kasih clue. Ini, Zhou juga sih. Cuman dia agak diubah sih. Jadi nggak bulat-bulat tulisan ini. Kalau yang tadi itu kan yang pertama itu kan bulat-bulat, terus tinggal di samping. Yang ini nggak bulat-bulat guys. Jadi jangan cari huruf yang pertama ini terus kalian cari yang di bawah. Nggak bakal dapet. Nggak bakalan dapet guys. Coba kalian mikir-mikir. Oh, yang bukan kalian. Kak Dwi kayaknya baru join ya. Gak apa-apa, coba guessing aja. Coba tebak aja kak. It's okay. Tebak-tebak berhadiah. Tapi tidak ada hadiah. Ada. Hadiahnya kan ilmu guys, jadi tahu. Ayo Kak Dwi, kita tunggu. Iya, kayaknya kalian sudah kompak sekali jawabnya D. Mari kita bahas. 对了, yang 走之底 itu 走之底 itu jawabannya yang D. Hai, masih berjalan. Karena yang kalian masih ingat gak sih? Yang ini loh. Yang 走 itu artinya yang berhubungan dengan jalan kaki gitu, berjalan gitu kan. Jadi that's why kenapa ini masuk ke sini 走之底, karena artinya itu hai, masih loh, masih berjalan, masih. 还有 masih ada, masih. 还在 masih ada. Bedanya 还有 sama 还在 tadi. Kalau 还有 itu untuk barang, 还在 itu untuk orang. 还在, oh masih ada orangnya. 还在还有, oh masih ada barangnya, maksudnya barangnya itu masih ada. Oh 还有 gitu. Gitu. Oke. 还可以. Kalian pernah dengar 还可以nggak? Itu kata yang paling sangat sering ditemuin. 还可以. Ini kata ampuh. Langsung ketik ya. Kayaknya Langsung pernah jelasin ini dulu. Gak apa-apa, Langsung jelasin lagi. 还可以 ini kata ampuh guys. Kenapa Langsung bilang kata ampuh? Karena orang kalian, kalau kalian tahu karakter orang China, mereka itu lebih mengurangi bilang, oh kalau emang bagus mereka bilang bagus, tapi kalau jelek mereka biasanya nggak langsung bilang jelek sih. Misalnya kamu udah buat sesuatu gitu kan, atau project atau apa, kalau misalnya project ya hasilnya oke, mereka bakal good, oke, 很好. Tapi kalau misalnya mereka kurang puas dengan hasilnya, mereka bakal kasih pendapat 还可以 yang Langsung pin di bawah, 还可以. Jadi ingat, kalau misalnya ada orang Zhongguo, kalian nanya ke orang Zhongguo, terus kalau misalnya mereka jawabnya 还可以, kalian jangan berpuas dulu. Dua kemungkinan, mungkin dia ngerasa biasa aja, atau yang kedua mungkin dia ngerasa kurang oke gitu. Jadi ada dua kemungkinannya. Jadi jangan mengira yang orang yang ngomong 还可以 itu selamanya oke. Tidak ya guys, tidak. Tapi 还可以 itu punya dua kemungkinan. Jadi yang satu itu biasa aja, tapi nggak kebagus ya, dia itu biasa aja. Yang satunya lagi kurang bagus, maksudnya kurang pas di hatinya gitu. Oke, 还可以 boleh dicatat, 还可以 yang Langsung pin guys. Kalau misalnya kalian bingung, Langsung ngomong yang mana sih Langsung 还可以 itu kalau kita lihat dari artinya itu 还 tadi artinya masih, 可以 itu oke, bisa gitu, masih bisa gitu. 还可以 masih oke, masih bisa, masih oke lah gitu artinya ya. Next, ini yang terakhir guys, ada 单人旁. Kita ke 单人旁dulu. 单人旁. By the way, yang tadi yang udah itu Langsung coret. Terus kita ke sini, 单人旁. Berarti jawabannya itu sisa yang yang H sama yang K. Berarti masing-masing satu. Coba kita yang ke yang
Tanrenpang dulu. Oh, sudah ada jawaban. Kak Fraren, coba. Ada yang jawaban lain lagi? Wah, Kak Fraren kece banget sih. Si Huan, like. Bisa like nggak? Oh, pusing oh. 只可以 pin, cuma bisa pin aja. Oke, yang lain. Coba di teks. Kemungkinan benernya udah berapa persen nih? Soalnya tinggal 3 aja. Soalnya di sini kita pakai sistem tautai. Seperti biasa, tautai. Eliminasi. Wah, kalian kompak banget. Siapa yang belum jawab? 谁呀? Oh, Kak Dwi. Kompak sekali kalian. Apakah kalian benar semua? Ayo Kak Dwi. Oh, Kak Dwi beda sendiri. Punya jawaban yang lain. Kak. Oke, mari kita lihat. Mari kita bahas. Yang ini, coba kalian lihat yang Ren. Untuk yang jawab benar. Karena ini kenapa? Oh, ketutup ya Ren-nya ya. Maksudnya taruh di samping ya. Karena ini itu diambil dari ini guys. Huruf yang tengah ini, Tan Ren Pang. Maksudnya Ren-nya itu cuma satu. Coba kalian balik set. Kalau dibalikin itu dia kayak huruf ini enggak sih? Kayak huruf Ren, tapi yang udah ditegakin gitu. Hampir sama kan? Yang ini sama yang ini hampir sama kan? Kayaknya ini butuh imajinasi biar itu. Sebenarnya selain dari imajinasi, kalian juga gak apa-apa sih, ingat aja sih. Soalnya radikal ya, dibilang penting ya penting, dibilang gak penting ya penting juga. Belajar gak belajar. Oke, jadi ini maksudnya itu Ren itu berarti berhubung dengan orang. Yang semuanya di antara sini yang berhubung dengan orang yaitu ta artinya dia laki-laki. Bahasa Inggrisnya. Oke, jadi Kak Dwi gak apa-apa, kita coba lagi, tenang. Masih ada 2 question lagi. Coba kalian lihat yang paling atas. Sekarang kita menuju ke yang tengah. Yan zi pang. Ini agak susah sih. Ini agak susah guys. Coba kalian lihat. Yang mana. By the way nanti Langshu mau kasih tahu sesuatu. Tapi coba kalian jawab dulu. Oh, sudah ada jawabannya. Oke. Next, yang lain. Francisco Wijaya. Hai Kak Francisco. Oh, Kak Rufina juga. Beda. Kali ini beda jawabannya. Kak. Ayo perhatikan yang baik-baik Kak Helena. Ayo perhatikan yang baik-baik. Yang Kak depan sama yang pertanyaan terakhir coba dilihat. Kak Helena juga jawab By the way, Langshu tanya yang tengah ini loh guys. Yang tengah ini. Yan zi pang. Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang tengah huruf pertama sama jawaban kalian yang K. Hampir sama enggak? Berarti dan kalian lihat yang tengah. Oh, Kak Dwi jawabnya Wow. Kak Dwi jawabnya Oke, sekarang kita tanya Kak Rufina, Kak Helena mau ubah ganti ke Halo Shi. Oke, noted. Kak Rufina masih dengan jawabannya yang Kak Rufina. Karena jawaban yang benar adalah guys. Ini dia. Langsung kasih tahu kenapa dia bisa pada Minggu lalu nggak Langsung jelasin. Ini yang yen, ini yang ini. Coba kalian lihat yang ini. Yang ini sama yang ini. Beda jauh kan? Beda dong. Cuman sama apanya? Oh, ya. Iya, Kak Rufina. Shuo, ini bacanya shuo. Shuo itu berkata yang berhubungan dengan mulut. Shuo. Yes. Kenapa? Kalau misalnya kalian lihat, kalian pernah belajar yang tradisional nggak? Kalau yang tradisional dia bulat-bulat seperti misalnya kalau seperti yang shuo ya. Semoga shuo yang tradisional ada di keyboardnya Langshu. Bentar ya, Langshu cari dulu ya. Oh my god, so happy. Ini. 等一下哦。
Yang ini, coba kalian lihat. Kenapa yang ini agak nggak nyambung dengan yang katanya ini? Kalian tahu nggak huruf Mandarinnya Zhongguo itu udah disimpelkan, yang simpelnya, simplified. Dan yang Taiwan itu yang tradisional, yang emang yang dari dulu bahasa Mandarinnya begitulah, yang dari zaman dahulu sampai sekarang itu yang dipakai di Taiwan, makanya namanya tradisional, itu yang aslinya. Terus yang dipakai di China yang sekarang dan yang Laoshi ajarin dan yang biasanya kita pelajarin itulah yang simplified, yang simpelnya. Nah, coba kalian lihat, yang kiri itu yang tradisional, yang kanan itu yang simplified guys, itu yang simpelnya. Nah, coba kalau misalnya yang tradisional mungkin masih gampang ya, soalnya depannya sama. Tapi kalau yang udah disimpelkan itu udah jadi kayak gini, yang kayak Z itu loh, set gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang tradisional mungkin lebih cepat, lebih gampang ketemunya. Terus kalian perhatikan deh, semuanya yang tradisional yang ada begininya, semuanya itu diubah jadi begini. Yang yen zipang itu yang di depannya itu diubah jadi Z. Jadi kalau misalnya, wah ini kalian dapat lagi nih. Kalau misalnya kalian ada ketemu, misalnya nih kalian jalan-jalan ke Taiwan, atau kalian by the way di Malaysia, FYI, Malaysia itu mereka masih pakai bahasa Mandarin yang tradisional. Ada beberapa yang pakai bahasa Mandarin yang simplified, tapi di sana lebih banyak pakai yang tradisional. Jadi kalau misalnya kalian ketemu bahasa huruf Hanzi yang tradisional, kalian kalau bingung, ini goresannya banyak banget sih. Tenang, untuk kata ini kalian udah bisa yang simplified, yang simpelnya. Terus kalian juga bisa yang tradisionalnya. Kenapa? Karena bedanya cuma di itu guys. Nah itu dia bedanya, itu dia gunanya belajar radikal. Jadi kalian jadi tahu deh dua Hanzi, yang tradisional sama yang simplified. Jadi mau yang pokoknya ingat aja, itu udah pasti. Ini udah pasti ya guys. Itu udah berlaku untuk semua kata yang depannya ada ini huruf ini guys. Ya, ada yang ini yang titik, terus ada san ke heng, 3 garis yang samping, terus ada satu kou itu kotak. Nah itu pasti tulisannya ini. Langsung tutup. Oh nggak bisa. Ini nih guys. Kalian fokus ke yang Z ini. Pasti itu. Wah, oh my god, udah ketemu dong, udah tahu dong bedanya tradisional sama yang simplified. Terus kalau misalnya kalian lihat yang mana tahu nih, ada ketemu yang tradisional, kalian udah tahu, oh itu shuo, oh ini, oh aku tahu, ini itu bacanya sebenarnya di simplified itu hurufnya ini. Wah, gitu deh. Ini yang terakhir guys. Jadi jawabannya maksudnya ini yang gambar terakhir. Jadi yang tengah itu yen zipang itu jawaban benarnya ha. Otomatis shuo artinya berkata ya guys. Tok. Bahasa Inggrisnya tok berbicara. Nah, yang terakhirnya itu ti shou pang itu yang berhubungan dengan tangan. Otomatis jawabannya ya ka. Soalnya dan ha itu udah kan kita pakai sistem eliminasi, ya kan? Nah, untuk yang ka itu artinya pao. Pao kan pakai tangan ya. Pao itu artinya memeluk. Gimana biar kelihatan? Memeluk guys, memeluk. Maaf ulang, Laoshi yang tradisional sama simple. Ini yang salah satu aja ya, nggak semua. Tapi coba kalian untuk radikal ini gampang. Yang radikal yang di tengah ini. Oke kak, kita ulangi ya. Untuk yang tradisional sama yang simplified, nggak semua. Cuman ada beberapa yang begitu. Cuman Laoshi kasih infoin karena kebetulan kita belajar radikal ini kan. Radikal yang ini guys, yang ini coba lihat, yang yen ini bacanya yen zipang. Oh, atau Laoshi show yang ini ya, yang satunya ini yang khusus ini ya, biar kalian lebih ngerti. Tengxiao找一下cika ini lebih gampang, dilihat. Ini lebih gampang dilihat nggak sih? Ini sambilan kalian lihat yang di komen ya guys. Sambilan kalian lihat yang di komen, yang Laoshi pin di komen maksudnya. Nah ini yang simplified-nya. Jadi ini yang tradisionalnya. Namanya itu diambil dari yang masih tradisional. Karena kalau yang tradisional itu kalian tahu nggak sih? Maksudnya itu tradisional itu ya emang tradisional, emang
Hanzi-nya itu emang dari sononya begitu ya begitulah yang dipakai di Taiwan. Tapi kalau yang di China itu yang udah di simple, udah dibuat simple. Misalnya kalian lihat di komen yang Lao Shi Pin, yang kiri itu yang tradisional ataupun yang dipakai di Taiwan. Yang kanannya Lao Shi, ini lebih kelihatannya. Kanannya Lao Shi itu yang simplified. Dalam arti itu yang dipakai di China, di RRC sana, Tiongkok. Kalian tahu bedanya? Jadi yang Lao Shi mau kasih tahu, Lao Shi mau kasih info nih. Misalnya kalian ada ketemu karakter tradisional yang ada ininya depannya. Maksudnya depannya ini, terus belakangnya ada kata lagi, ada huruf yang lain lagi seperti yang shuo, yang Lao Shi Pin. Kan depannya ini, terus belakangnya ada kata lagi gitu kan. Nah, kalian itu jangan bingung karena banyak banget goresan, kalian jangan bingung. Karena ini itu kalau di simplified itu jadi ini, shuo. Contoh huruf, ngerti nggak? Kak Helena, sorry. Mau bilang Kak Rufina pula. Kak Helena bisa ngerti nggak? Contoh lainnya, misalnya shuo, Lao Shi buktiin, bukan cuma shuo aja. Pokoknya semuanya yang jet itu dalam tradisionalnya yang itu. Ada 3 titik, 3 garis, terus ada kotak. Insyaallah yang isya. Oh, yang Lao Shi ada yu. Kok dia nggak keluar? Ada Yuyen. Tadi kok bisa keluar? Ini sekarang kok tidak bisa? What's going on, baby? Bentar ya guys. Soalnya kan bukan komputer. Soalnya kan keyboardnya Lao Shi itu khusus untuk simplified aja. Jadi kalau misalnya mau cari yang Oh my god, thank you Kak Fraren. Tuh. Soalnya kan keyboardnya Lao Shi itu khusus yang simplified. Jadi kalau misalnya ketik yang simplified, ketik pin-in dia langsung muncul yang semuanya yang simplified. Itu tadi yang show itu kebetulan ada. Terus kalau mau cari yang tradisional itu susah banget ketemunya. Oh, thank you Kak Fraren. Izin pinnya. Ya, contoh yang lainnya tadi yang show. Coba kalian lihat yang yu. Ini yang simplified. Itu yang tradisional yang Kak Fraren ketik. Jadi yang kiri itu yang simplified, yang kanan itu yang salah. Sorry, terbalik. Yang error sudah. Oke, balik. Yang kiri itu yang tradisional, yang kanan itu yang simplified, guys. Jangan terbalik kayak Lao Shi tadi ya. Oke. Fokus. Yang kiri itu yang tradisional, yang kanan itu yang simplified. Coba kalian lihat, sama kan? Sama kayak yang tadi Lao Shi ketik. Jadi ingat, semua kata yang ada depannya yang ada ininya itu ya simplifiednya yang ini. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kata yang depannya ada ini, jangan bingung. Kalian tinggal ubah aja depannya jadi ini. Udah. Itu kalian udah pasti tahu. Oh, ini simplifiednya ini. Oh, aku tahu kok kalau yang di simplified gitu. Oke? Bisa dimengerti? Sisa kok N sih? No. Sisa 4 menit lagi guys. Sisa 4 menit lagi, mari kita ngobrol sesuai judul kita, ngobrol. Oke, Lao Shi. Oke, Kak. Kalian itu belajar Mandarin, kita sharing bentar ya. 4 menit aja kok. 4 menit enggak lama. Kalian itu belajar bahasa Mandarin itu lebih ke tadi Kak Rufina udah jawab, lebih ke nambah bahasa sih, ya kan? Coba Lao Shi baca lagi komennya. Izin pin ya Kak Rufina. Nambah bahasa sama mengingat pelajaran pas SD dan SMA dulu Lao Shi. Coba yang lain, mana tahu ada yang untuk kerja, ada yang mau nambah bahasa aja Lao Shi. Kayaknya paham. Oke Kak Helena, sip. Misalnya nambah bahasa atau kalian ada persiapan untuk kerja gitu kan. Lao Shi, kayaknya ini belajar Mandarin tuh untuk biar aku lamar ke perusahaan asing
especially China, biar gajiku itu tinggi loh, bisa tinggi karena aku bisa Mandarin. Itu fakta sih, itu fakta guys, itu fakta. Kenapa? Misalnya nih, lo kasih contoh ya, di Jakarta, menurut pengalaman lo, oh, pantesan Kak Fraren, tunggu, lo ceritain dulu pengalaman lo. Jadi pengalaman lo itu, lo pernah kerja di perusahaan China yang di Jakarta, ya kan? Nah, setelah dilihat kualifikasi, pokoknya syarat mereka itu bisa Mandarin. Terus dulu ya cuman bisa bahasa Mandarin. Hui ting shuo du xie itu maksudnya shuo itu maksudnya ngomong. Terus du itu maksudnya baca. Ting itu dengar. Shuo itu ngomong. Shuo du itu baca, xie itu menulis. Jadi rata-rata yang mau sama pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan Cina itu mereka itu mau keempat itu, bisa dengar bahasa Mandarin, bisa ngomong bahasa Mandarin, bisa baca bahasa Mandarin, maksudnya baca tulisannya ya guys. Terus bisa juga tulis bahasa Mandarin. Tulis di sini kalau sekarang kan udah ada smartphone, ada HP, siapa lagi yang masih pakai tulis ya enggak? Mungkin di sini kalau kemarin sih pas ngetes masuk ke perusahaan itu, untuk sekarang udah resign ya guys dan udah ngajar. Kalau yang kemarin itu ditesnya nggak pakai nulis sih, kemarin itu typing di komputer guys, jadi dites bisa ngetik pin in nggak gitu. That's why untuk yang mau belajar bahasa Mandarin, pin in itu perlu. Kenapa? Untuk ngetik. Jadi kalau misalnya kalian tahu cara bacanya tapi kalian nggak tahu, maksudnya kalian tahu nih Hanzunya ini bacanya ini gitu kan. Misalnya yang tadi shuo, kalian tahu itu bacanya shuo, tapi kalian nggak tahu pininnya apa, sama aja dong. Gimana mau ketik di Mandarin? Di keyboard maksudnya. Secara di keyboard itu kita pakai pinin guys. Untuk tampilin Hanzunya itu kita pakai pinin gitu loh. Cuman ya untungnya di keyboard itu kita nggak perlu ketik nada dan nggak bisa input nada. Jadi kalian harus cari sendiri. Soalnya kan kalau misalnya pinin show, misalnya show, nanti muncul banyak banget. Jadi kalian harus bener-bener tahu, oh show yang kalian mau itu yang mana, gitu. Oke, mari kita jawab. Mari kita bahas yang persiapan kuliah Taiwan. Oh, Taiwan bagus sih. Oke, mantap. Tapi harus yang tradisional. Sebab tradisional sama itu, kalau misalnya kalian tahu, kalau orang bilang kalau kalian bisa yang tradisional, otomatis kalian juga bisa yang simplified, karena itu hampir sama. Tapi kalau untuk orang China sana banyak yang bisa simplified, mereka bisa baca simplified. Tapi kalau dikasih yang tradisional ya ada yang bisa, ada yang enggak. Maksudnya ada huruf yang bisa, ada huruf yang enggak bisa. Mungkin ya agak lebih ke susah baca, karena kan yang tradisional agak rumit. Oh, by the way, untuk Kak Fraren, ciao untuk persiapannya. Semoga lancar-lancar semuanya. Berarti kapan dong berangkat ke kuliah ke Taiwannya? Kak Helena mau bisa baca sama dengar bahasa Mandarin. Ya, ada yang belajar. Story time. Salah satunya Laoshi loh. Laoshi itu sebenarnya belajar, kayaknya kemarin ada sempat cerita juga ya. Laoshi itu belajar bahasa Mandarin itu 1. Karena kemarin itu zaman dahulu Laoshi SMA itu kita nonton bukan dari handphone ya, nggak seperti sekarang banyak sekali website yang bisa diakses gitu kan, apalagi aplikasi yang bisa diakses gitu kan. Tapi dulu itu masih nonton pakai CD, pakai DVD. Dulu masih pakai CD, terus terakhir DVD gitu kan. Nah, beli itu CD-nya di pasar, bajakan. Tapi yang aslinya pertama nggak tahu di mana belinya, kedua mahal, taunya cuma mahal tapi nggak tahu di kisaran berapa. Nah, dulu masih pakai itu tuh nonton. Terus kan kadang karena di sekolah ada belajar, terus ya tahu-tahu sedikit, nggak tahu full, cuman tahu-tahu sedikit. Terus kayak rasanya itu kayaknya lari deh. Terus di zamannya Laoshi yang tahu bahasa Mandarin, yang ngambil bahasa Mandarin itu masih sedikit.
Jadi ya tau lah, translate-nya itu kayak kurang puas aja sama translate-nya. Ini artinya itu kayak nggak pas gitu, nggak ngena banget gitu loh. Padahal itu mendalam, yang dibilang itu mendalam sama aktornya. Tapi kayak diartiin kayak kurang dalam gitu. Ngerti nggak sih? Semoga kalian ngerti ya. Nah dari sana itu termotivasi untuk belajar bahasa Mandarin, biar nonton itu nggak mengharapkan dari subtitlenya. Jadi tanpa subtitle bisa ngerti terus tahu, oh ini betapa lucunya, oh ini betapa mendalamnya yang dialog ini gitu. Oh kalau lagu, kalau lebih sering lo nonton lebih kalau misalnya lagu, karena di lagu itu mereka kadang pakai bahasa yang sulit. Jadi kalau yang gampang buat langsung itu ya di drama, tapi drama yang jangan yang kolosal ya, kolosal otomatis itu udah Mandarinnya udah udah high banget. Oh, Kak Fraren pergi ke Taiwannya 9 月，很好哦。Oke, mari kita end karena sudah jam 10 malam. Besok langsung live lagi jam 9 malam. 再见，谢谢你们。Thank you guys.